Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Kita masih sedang membahas kitab Syarhul Arba'in An-Nawawiyah yang dikumpulkan dari tulisan 3 orang ulama, yaitu Al-Imam Muhyiddin An-Nawawi, kemudian Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Eid, kemudian Al-Allamah Al-Syeikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Kali ini kita ingin masuk kepada hadis yang ke-7 yang diberi judul Ad-Dinun Nasihah. Agama itu adalah nasihat. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang punya hadis cuma satu-satunya ini saja. Dia tidak meriwayatkan hadis yang lain. Sahabat ini bernama Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari. Dia kunyahnya adalah Abu Ruqayyah, artinya ayahnya Ruqayyah. Anaknya yang perempuan bernama Ruqayyah, sedangkan dia namanya adalah Tamim. Ayahnya bernama Aus. Kemudian nama keluarganya adalah Ad-Dari. Ad-Dari. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ad-dinun nasihatu. Agama itu adalah nasihat. Qulna liman. Maka kami pun bertanya, untuk siapa nasihat itu? Qala lillahi. Yang pertama, nasihat itu untuk Allah. Wali kitabihi. Yang kedua, nasihat itu untuk kitab Allah, yaitu Al-Quran. Yang ketiga, wali rasulihi. Nasihat itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wali a'immatil muslimin. Nasihat itu untuk para pemimpinnya muslimin. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wa'ammatihim. Nasihat untuk masyarakat luas, untuk keumuman muslimin. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Kita lihat bahwa hadis ini mudah dihafalkan, di mana dimulai dengan kata-kata ad-dinu an-nasihatu. Agama itu adalah nasihat. Ini intinya hadis ini. Kemudian dijabarkan bahwa nasihat itu untuk Allah, untuk Al-Quran, untuk Rasulullah,
untuk para pemimpin muslimin, dan untuk umumnya muslimin. Ini 5. Itu artinya arahnya. Tapi apa sih pokok masalahnya? Ya sudah tadi itu, yaitu ad-dinun nasihatu, bahwa agama itu adalah nasihat. Begitu kita memaksakan pemahaman kita yang sempit dalam bahasa Indonesia, langsung salah paham terhadap hadis ini. Karena di dalam bahasa Indonesia kita biasa memahami nasihat itu adalah seseorang menasehati orang yang salah, ngomongi, memberi masukan, mengarahkan, membimbing, mengajari orang yang berbuat salah. Saya nasihati kamu, jangan kamu ulang lagi ini buruk, iya atau tidak? Nah, itulah yang namanya salah kaprah. Sehingga salah kaprah yang kita miliki ini kemudian membuat kita salah paham terhadap hadis ini. Jadi antum bayangkan, kita ini kalau menyebut aqua, itu semua air mineral itu namanya aqua. Ya atau tidak? Padahal merek air mineral itu mungkin 100, mungkin 200, mungkin lebih daripada itu. Ya atau tidak? Begitu menyebut sepeda motor Honda, padahal merek sepeda motor bisa 10, bisa 20, ya atau tidak? Nah, inilah salah kaprah, harus diluruskan. Karena kalau menyebut nasihat itu artinya seseorang menasehati orang salah. Lah, masa kok Allah salah? Menasehati Allah, ya Allah jangan kau lakukan lagi wahai Allah. Apa begitu maknanya? Kemudian menasehati Al-Quran, Al-Quran, masa kayak gitu? Kemudian menasehati Rasulullah, ya atau tidak? Akhirnya kita salah paham terhadap hadis ini. Nah, ini yang harus kita luruskan. Karena bukan begitu maknanya. Coba pelan-pelan saya akan terangkan. Nasihat itu adalah sikap jernih dari dalam jiwa. Sikap jernih dari dalam jiwa. Di mana contoh, seorang perempuan pelacur yang menolong anjing dengan masuk ke dalam sumur, mengambil air dengan sepatunya dan diminumkan kepada anjing yang haus itu. Kemudian balasannya apa dari Allah? Masuk surga. Loh kok gampang banget? Itu nasihat atau bukan? Itu nasihat atau bukan? Antum goyang di sini. Karena antum salah paham. Itu nasihat. Itu nasihat. Yani sikap jiwa yang jernih. Di mana seseorang itu bisa menyajikan sesuatu yang baik, yang menolong orang, yang bermanfaat. Seseorang membela orang yang lemah, itu nasihat. Seseorang memberi makan kepada kucing. Seseorang mendapati misalnya ada anjing sakit, kemudian dia obati. Itu nasihat. Nasihat itu
adalah sikap jiwa. Sikap jiwa. Sekarang saya tanya kepada antum. Kalau seseorang misalnya, saya menasehati salah seorang di antara antum di hadapan orang banyak, yang akibatnya dia merasa malu. Karena saya menyebut-nyebut keburukan itu di hadapan orang banyak, dan saya nasihati suruh berhenti dari keburukan itu. Ini nasihat atau bukan? Kenapa bukan? Tapi dalam bahasa Indonesia nasihat atau bukan? Nasihat. Padahal bukan nasihat. Karena itu bukan sajian yang jernih. Kenapa? Justru bikin orang itu terhinakan, ya kan? Direndahkan di hadapan orang. Ya betul sih saya berbuat jelek, tapi kok di depan orang? Saya dinasehati di depan orang, saya dipermalukan, saya jadi hina. Rasanya dia mau bunuh orang itu. Kenapa? Karena betul-betul dia itu seperti orang dipukuli. Ya atau tidak? Yang begitu nasihat atau bukan? Mempermalukan orang lain, padahal wujudnya adalah nasihat, yaitu mengajari orang yang telah berbuat buruk untuk tidak mengulangnya lagi, tapi di hadapan orang banyak. Itu nasihat atau bukan? Gimana nih, nasihat atau bukan? Masa yang jawab cuma 1-2 gitu. Ini nunjukin bahwa antum belum paham hadis ini. Hadis ini berbicara tentang nasihat dengan makna yang benar. Sehingga yang kita harus rubah itu pemahaman kita yang salah kaprah itu. Kita harus rubah. Sehingga kita tidak akan sulit nanti dalam memahami nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitab Allah, nasihat untuk Rasulullah, nasihat untuk para pemimpin muslimin, nasihat untuk umumnya muslimin, iya atau tidak? Nah, di sini. Jadi nasihat itu bisa berupa sajian. Berupa sajian. Seseorang menyajikan sesuatu yang bermanfaat. Pemberian. Pemberian yang bermanfaat. Itu nasihat. Nasihat juga bisa berupa pertolongan. Nasihat juga bisa berupa pembelaan terhadap orang yang benar. Nasihat juga bisa berupa kesetiaan dalam kebaikan dan kebenaran. Nasihat itu bisa berupa Bisa berupa seseorang itu punya komitmen dalam kebaikan, konsisten dalam mengamalkan sesuatu yang benar. Itu semua adalah bentuk-bentuk nasihat. Karena nasihat itu menunjukkan 2 hal. Nasihat itu menunjukkan 2 hal. Yang pertama, adanya sikap yang jernih dari dalam jiwa. Adanya sikap yang jernih dari dalam jiwa. Yang kedua, menunjukkan adanya keberpihakan. Adanya keberpihakan. Seseorang berpihak kepada Allah, seseorang berpihak kepada Al-Quran, seseorang berpihak kepada Rasulullah, seseorang berpihak kepada para imamnya, para pemimpinnya muslimin, seseorang berpihak kepada muslimin. Sehingga saat dia berbuat baik, bukan dalam rangka mencoreng-moreng mereka, mempermalukan mereka, bukan. Tapi betul-betul karena mencintai,
Karena apa? Karena dia itu menyayangi, ingin orang ini selamat, ingin orang ini mendapatkan untung, ingin orang ini terhindar dari keburukan, dari bahaya. Bisa ditangkap atau tidak? Bisa dipahami ini ya. Jadi nasihat itu mengandung berapa hal? 2 hal. Yang pertama apa? Sikap itu selalu merupakan perbuatan jiwa. Kalau fisik itu namanya perbuatan. Tapi kalau masih di dalam jiwa, perbuatannya di dalam jiwa saja, namanya sikap. Jadi yang pertama apa tadi? Sikap. Sikap yang jernih dari dalam jiwa. Yang kedua, adanya keberpihakan. Seseorang berpihak, yakni dia memberi nasihat ini karena memang saya ini teman kamu, saya ini mencintaimu, saya ini menyayangimu, saya ini justru ingin menyelamatkanmu, saya ini ingin menguntungkanmu. Ya, bisa ditangkap atau tidak makna ini? Jadi nasihat itu tidak melulu seseorang mengajari orang yang berbuat salah untuk tidak mengulanginya lagi. Itu nasihat, cuma salah satu dari bentuk-bentuk nasihat. Di mana nasihat itu sangat banyak sekali, tidak terhitung jumlahnya. Siapa yang bisa menghitung jumlah nasihat? Ada? Tidak ada. Karena variabelnya, bentuk-bentuknya itu tidak bisa kita hitung. Perbuatan baik yang kita lakukan karena mencintai seseorang, menyayangi seseorang, jumlahnya ada banyak atau sedikit? Yani sikap seseorang membela orang dalam kebenaran, jumlahnya ada banyak atau sedikit? Seseorang menolong orang yang kesusahan, jumlahnya ada banyak atau sedikit? Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak bisa dihitung. Salah satunya adalah seseorang mengajari orang yang berbuat salah supaya berbuat benar dan tidak mengulangi kesalahannya. Itu salah satu dari sejuta nasihat. Ya atau tidak? Salah satu bentuk nasihat itu adalah itu. Tapi bukan cuma itu. Bisa dipahami ya? Sudah terbongkar atau belum dari benak antum? Kalau belum, saya akan bersama antum sampai malam. Karena ini masalah, ini kebekuan dalam memahami kata nasihat itu, nanti salah paham dalam memahami hadis ini. Nah, ini salah kaprahnya itu harus kita bongkar. Nah, kita harus cairkan. Ya. Sudah terbongkar atau belum? Sudah bisa memahami arti nasihat yang benar atau tidak? Sudah? Belum? Ya. Jadi ketika kita nasihatin di depan umum, itu bukan nasihat karena menyakiti orang yang sakit yang dinasihati. Tapi ketika nasihatnya di luar orang, di depan orang banyak atau sendiri, apa itu nasihat yang mutlak? Gitu. Ya bukan mutlak. Salah satu nasihat. Jadi di saat antum itu berdua dengan orang itu, niatnya baik kan, kelihatan. Orang itu di saat dinasehati tidak di depan orang banyak, dia merasakan orang ini baik sekali, telah menyelamatkan saya, telah melindungi saya, telah mengamankan saya, ya atau tidak mempermalukan saya. Jadi pertama bukan nasihat ya? Iya, karena itu bertentangan dengan makna nasihat. Nasihatin kan sakit hati itu bukan nasihat. Bukan, yang jelaskan tadi
ada dua catatan yang sudah kita catat untuk pengertian nasihat. Yang pertama, dia harus jernih dari dalam jiwa. Nah, di saat mempermalukan orang, itu bersih, jernih, niat baik? Tidak. Terus yang kedua, apakah itu menunjukkan keberpihakan? Di saat dia mempermalukan orang di depan orang banyak, itu keberpihakan? Tidak. Ya atau tidak? Bisa dipahami? Nah itu penting sekali supaya kita bisa memahami hadis ini. Karena kita kalau memahami hadis ini masih dengan salah kaprah yang sudah selama ini berada di benak kita, nyangkut, nggak bisa paham hadis ini. Kok menasehati Allah? Gimana menasehati Allah? Kebayang nggak menasehati Allah? Gimana coba? Saya tolong dikasih tahu saya caranya menasehati Allah itu gimana caranya? Lebih lagi nggak masuk di akal menasehati Al-Quran. Gimana caranya menasehati Al-Quran? Coba ajari saya caranya menasehati Al-Quran. Kok diam sih? Gak. Lah. Jadi yang jadi masalah pemahaman kita tentang nasihatnya, atau apanya yang jadi masalah ini? Lah itu yang harus dibongkar habis. Karena kalau kita memahami, mengunci arti nasihat itu cuma itu. Seseorang mau nasihati orang berbuat salah, cuma itu maknanya nasihat. Ya udah habis, udah stop. Gak bisa kita memahami hadis ini. Gimana caranya menasihati Allah? Ya Allah, jangan kau ulangi lagi ya. Al-Quran kita nasihati seolah-olah Al-Quran berbuat salah. Kan gak mungkin. Jadi yang jadi masalah itu perkara kita dalam mengunci makna nasihat. Itu perkara kita. Ini harus dibongkar nih, kuncian ini harus dibongkar. Tidak benar ini. Di mana tadi catatannya bahwa nasihat itu adalah sikap yang jernih dari dalam jiwa. Seseorang memang betul-betul niat baik. Seseorang memang betul-betul karena cinta, karena sayang, karena perhatian, karena peduli, karena betul-betul dia ingin memberikan sesuatu yang baik, bermanfaat, benar. Jadi dari dalam jiwa, ya atau tidak? Sehingga sajiannya banyak atau sedikit? Bisa dibatasi? Tidak bisa. Unlimited? Tidak bisa. Yang kedua, dia mengandung unsur apa? Keberpihakan. Di mana saya itu bersama kamu. Saya itu sedang membelamu, saya menolongmu. Unsur itu harus kuat pada nasihat itu. Seseorang berpihak kepada Allah, berpihak kepada Al-Quran, berpihak kepada Rasulullah, berpihak kepada para pemimpin muslimin, kemudian berpihak kepada umumnya muslimin. Ya, sudah bisa dipahami ya? Sudah bisa dipahami. Oke. Nah, dari sini kita masuk kepada syarah dan fawaid dari hadis ini. Yang pertama dari Al-Imam An-Nawawi, di mana Al-Imam An-Nawawi mengatakan ad-dinun nasihatu lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa amatihim. Qala Al-Khattabi, kata Al-Imam An-Nawawi, berkatalah ulama,
yang bernama Al-Khattabi, an-nasihatu kalimatun jami'atun ma'naha hiyazatul hubbi lil mansuhi lahu. Bahwa nasihat itu adalah sebuah kata, sebuah ungkapan, sebuah pernyataan yang memiliki kumpulan makna yang luar biasa. Jami'ah, satu kata tapi mengandung banyak hal di dalamnya. Maknaha, arti daripada nasihat itu adalah hiyazatul hawwi, keberpihakan seseorang dalam hal kebaikan, lil mansuhi lahu, untuk siapapun yang dia nasihati. Dia sajikan kepadanya nasihat itu, di sana ada keberpihakan dalam hal kebaikan, keberpihakan dalam kebenaran. Jadi ada hiyazah. Hiyazah itu artinya keberpihakan. Haza, yahuzu, yahizu, itu menunjukkan seseorang berpihak. Jadi dia berbuat baik tidak kosong. Bukan seperti seseorang yang memberikan kemudian lewat. Tidak. Dia memberi betul-betul dari jiwa. Memberi betul-betul karena ada keberpihakan. Nah, itulah nasihat. Qila wa qila an-nasihatu ma'khudhatun min nushir rajuli thawbahu idza khatahu. Dikatakan bahwa nasihat itu terambil dari ungkapan nasahar rajulu thawbahu. Seseorang menambal bajunya. Idza khatahu, di saat dia menjahitnya. Fashabbahu fi'lan nasihi fima yataharrahu min salahil mansuhi lahu bima yasuddu min khalalith thawb. Maka di sini ada perumpamaan di saat dikatakan bahwa nasahar rajulu thawbahu, seseorang menambal bajunya. Berarti di sini ada suatu perumpamaan. Di saat nasihat itu terambil dari makna tadi, kemudian dipakai secara umum. Nah, maknanya apa? Asalnya kain itu bagus apa jelek? Bagus. Ditambal? Kalau bagus gak ditambal. Asalnya kain ini kenapa? Bolong, iya atau tidak? Robek, maka ditambal. Seperti itu. Jadi di sini menunjukkan bahwa orang yang memberi nasihat itu adalah orang yang sedang menambal, sedang memperbaiki sesuatu yang rusak. Nah, ini makna yang pertama. Wa qila innaha ma'khudatun min nasahtul asal. Juga makna dari nasihat itu terambil dari ungkapan nasahtul asal,
Aku menasehati madu. Aku menasehati madu. Loh, menasehati madu? Iya. Artinya, idza saffaituhu minasyama'. Di saat aku bersihkan madu itu dari lilin, ya atau tidak? Antum saat mengambil madu dari sarangnya, memangnya dia berbentuk cairan, sudah bersih, atau dia itu cairan yang ada di dalam lilin? Lilin bahasa yang kita biasa pakai apa? Madu itu kan dikelilingi oleh sarang itu. Sarangnya itu kita sebut apa? Kelompok. Bahasa kerennya propolis. Ya. Bahasa Arabnya syama'. Syama' itu syam'ah. Syam'ah itu artinya lilin. Dia memang punya kemiripan dengan lilin, ya atau tidak? Nah, jadi antum lihat bahwa di saat seseorang itu memisahkan madu dari lilinnya, itu disebut dengan nasaha, menasehati madu, membersihkannya dari lilinnya. Nah, syabbahu takhlisal qawli minal ghishi bitakhlisil asali minal khalt, di mana terjadi perumpamaan dengan demikian bahwa ungkapan ini saat seseorang itu memberikan sesuatu yang bersih, tidak ada unsur bohongnya, tidak ada tipu dayanya, jernih, menyajikan ungkapan yang tidak ada di dalamnya tipu daya, dusta, agenda terselubung, iya atau tidak? Jadi antum bayangkan di saat seseorang memberi nasihat kepada orang, seperti tadi saya contohkan, yakni di hadapan orang banyak, itu ada agenda terselubung atau tidak? Apa itu? Mempermalukan, ya kan? Berarti di sini tidak jernih. Sementara nasihat itu maknanya kejernihan. Seseorang menjernihkan madu dari lilinnya, sehingga madu itu betul-betul bersih, tidak mengandung lilin lagi. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Kita mulai dari yang pertama, yaitu menasehati Allah. Menasehati Allah. Amman nasihatu lillahi ta'ala, adapun menasehati Allah yang maha mulia, fama'nahu yansarifu ilal imani billah. Makna dari menasehati Allah itu dimulai dengan mengarahkannya kepada iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu suatu kejernihan bukan? Kejernihan. Keberpihakan bukan? Keberpihakan, ya atau tidak? Kemudian wa nafyu syariki anhu, meniadakan atau menolak segala bentuk persekutuan terhadap Allah. Jadi di saat seseorang
menolak bentuk syirik terhadap Allah. Tidak ada yang bersyirikat dengan Allah, yang bersekutu dengan Allah. Allah sendiri, Allah wahid, Allah ahad. Nah, ini kejernihan atau bukan? Kejernihan. Keberpihakan atau bukan? Keberpihakan. Kemudian watarkul ilhadi fi sifatihi. Kemudian meninggalkan segala bentuk penyimpangan dalam mensifati Allah. Ini kita lihat banyak orang Islam katanya muslim, katanya mukmin, tapi buktinya, kenyataannya mensifati Allah dengan sifat yang jelek, dengan sifat yang menyimpang. Orang yang mensifati Allah dengan sifat yang menyimpang sedang menasehati Allah atau tidak? Tidak. Tapi di saat kita membersihkan segala bentuk penyimpangan dalam mensifati Allah, sehingga Allah itu sifatnya adalah seperti Allah mensifati dirinya, kita tidak mau sok tahu tentang Allah. Apa kata Allah tentang dirinya, itulah kata-kataku. Aku tidak ingin mengucapkan sesuatu tentang Allah dari diriku, tidak mau. Allah demikian, saya tidak mau. Apa kata Allah tentang dirinya, itulah yang saya ucapkan. Itu bentuk nasihat atau bukan? Jernih atau tidak? Berpihak kepada Allah atau tidak? Kemudian wa wasfuhu bi sifatil kamali wal jalal, mensifati Allah dengan kesempurnaan dan keagungan. Itu nasihat atau bukan kepada Allah? Nasihat. Wa tanzihuhu subhanahu wa ta'ala an jami' anwa'in naqa'us, membersihkan, menghindarkan sikap terhadap Allah yang maha mulia dan maha suci itu dari segala bentuk pelemahan, kekurangan. Menyebutkan Allah punya istri, menyebutkan Allah punya anak, ya atau tidak? Itu kelebihan atau kekurangan? Kekurangan, ya atau tidak? Saya pernah contohkan kepada antum bagaimana Syekh Abu Bakar Al-Baqilani diutus oleh khalifah untuk menghadap kepada Raja Spanyol. Jadi saat itu baru saja umat Islam menang perang melawan Spanyol. Maka Raja Spanyol itu bilang, datangkan kepadaku orang paling berilmu di antara kalian. Aku ingin mengerti apa itu Islam. Maka dikirimlah Syekh Abu Bakar Al-Baqilani. Datanglah, disambut dengan karpet merah. Masuklah dia ke dalam istana. Ternyata sudah siap di sana raja, para menterinya, para jenderal-jenderal, kemudian para pendeta. Maka Abu Bakar Al-Baqilani mengerti betul caranya memberi nasihat kepada raja supaya langsung tahu bahwa kesalahan dia itu apa. Maka dia harus segera berhenti dari kesalahan itu. Bagaimana caranya? Dia mulai bertanya kepada para menteri dan para jenderal ini, bagaimana kabarmu? Maka disambut dengan baik.
dengan senyum, baik katanya. Bagaimana kabar istrimu? Baik. Bagaimana kabar anakmu? Baik. Terus pindah ke yang kedua, menteri yang ketiga, jenderal yang kedua, jenderal yang ketiga, sampai kepada pendeta. Maka dia pun bertanya kepada pendeta, bagaimana kabarmu? Baik, dijawab dengan senyum. Bagaimana kabar istrimu? Diam. Bagaimana kabar anakmu? Diam. Merah muka raja. Bodoh engkau, katanya. Aku sudah bilang datangkan orang paling berilmu ke hadapanku, bukan orang bodoh seperti engkau. Kata Syekh Abu Bakar Al-Baqilani, apa salahku? Kata raja, bagaimana engkau ini tidak mengerti bahwa para pendeta ini adalah orang-orang suci, tidak beristri, tidak beranak, katanya. Oh, jadi pendeta-pendeta ini suci, tidak beristri, tidak beranak. Sedangkan Tuhannya pendeta-pendeta ini tidak suci, karena beristri dan beranak. Plek, habis, selesai. Iya atau tidak? Nasihat yang hebat atau tidak? Cep, sekali panah habis. Gak bisa ngomong raja. Iya atau tidak? Jadi selama ini mau bersikap baik kepada Allah atau tidak? Kalau pendetanya dibilang tidak beristri, tidak beranak karena dianggapnya suci, kalau kepada Allah menganggapnya beristri dan beranak. Ya atau tidak? Ini sikap nasihat kepada Allah dan pendeta, atau sikap buruk? Pendeta tidak boleh beristri, tidak boleh beranak. Jadi susah atau tidak? Menyiksa pendeta atau tidak? Itu nasihat? Nasihat itu? Bukan nyiksa kok. Dia berpihak kepada pendeta? Ya tidak. Sementara kepada Allah, memberi nasihat kepada Allah, tidak, justru membuat Allah memiliki kekurangan, kelemahan, di mana Allah membutuhkan perempuan jadi istrinya, membutuhkan anak, iya atau tidak? Nah, di sini ini salah satu contoh kasus. Salah satu contoh kasus. Kemudian wal qiyamu bi ta'atihi, yakni seseorang menegakkan ketaatan terhadap Allah. Itu nasihat atau bukan? Nasihat. Kenapa? Karena itu sikap jernih dari dalam jiwa, dan itu keberpihakan. Taat itu keberpihakan atau bukan? Keberpihakan. Kemudian wajtinabu ma'siyatihi, menghindar dari setiap pelanggaran maksiat terhadap Allah. Itu nasihat atau bukan? Nasihat. Kenapa? Karena jernih dan berpihak kepada Allah. Wal hubbu fihi, mencintai apapun karena Allah. Itu nasihat atau bukan? Nasihat. Kenapa? Karena ini sikap jernih. Seseorang tidak mau mencintai apapun dan siapapun kecuali sebabnya karena Allah. Kemudian wal bughdhu fihi, membenci pun karena Allah. Nasihat atau bukan? Nasihat. Wa mawaddatu man ata'ahu,
dan mencintai orang yang taat kepada Allah. Itu berpihak kepada Allah atau tidak? Sikap jernih kepada Allah atau bukan? Itu nasihat. Wa mu'adatu man asah, dan memusuhi orang yang bermaksiat terhadap Allah. Wa jihadu man kafara bihi, berjihad melawan orang yang ingkar terhadap Allah. Wal i'tirafu bi ni'matihi, mengakui bahwa ini semua adalah nikmat dari Allah. Itu nasihat atau bukan? Kemudian wa syukruhu 'alaiha, bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat ini semua. Itu adalah nasihat. Wal ikhlasu fi jami'il umur, ikhlas dalam semua hal. Wad du'a'u ila jami'il awsafil madhkurati wal hathi 'alaiha, berdoa. Ini kelihatannya maksudnya ad-dakwah, yakni ad-doa di sini artinya berdakwah, mengajak orang untuk yakni membenarkan semua sifat-sifat yang baik yang telah disebutkan tadi dan menganjurkan orang kepadanya. Wa talattufu bi jami'in nas, bersikap lembut kepada para manusia. Au man amkana minhum, bersikap lembut terhadap siapapun yang dia bisa lakukan kepadanya. Wa haqiqatu hadhil awsafu raji'atun ilal abdi fi nushihi nafsahu, dan hakikat daripada sifat-sifat ini semua itu kembali kepada hamba tadi, bagaimana dia itu menasehati dirinya. Setiap seseorang itu berbuat baik kepada Allah, yang akan diuntungkan siapa? Diri orang itu, ya atau tidak? Allahnya tidak bertambah apapun, Allahnya tidak berkurang apapun. Wallahu ta'ala ghaniyun an nushin nasih, sedangkan Allah itu maha kaya, tidak membutuhkan orang memberi nasihat apapun kepadanya, tapi dibiarkannya orang berbuat baik kepadanya, karena itu akan mengembalikan kebaikan terhadap orang itu. Nah, ini barangkali porsi kita hari ini. Silakan azan.